Baiklah, kita akan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi gaji. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menguji tes normality-nya, yaitu dengan cara yang pertama, klik analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu klik explore, lalu kita masukkan ke dependent list-nya yang bersifat numerik. Lalu kita pilih plot, lalu kita centang normality plot with class-nya, lalu oke. Lalu kita mendapatkan sig-nya 0,001, berarti data kita berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, yang pertama kita akan melakukan apakah ada hubungan antara usia dengan gaji karyawan. Kita klik analyze, lalu kita pilih correlate, lalu kita pilih bivariate, lalu kita masukkan usia karyawan dan gaji karyawan ke variabelnya, lalu kita centang Spearman-nya, lalu oke. Lalu kita mendapatkan sig totalnya yaitu 0,346. Apakah ada hubungan jenis kelamin dengan gaji karyawan? Kita melakukan uji Mann-Whitney. Yang pertama, klik analyze, lalu kita pilih non-parametric trace, lalu kita pilih to independent sample, lalu kita memasukkan tes variabelnya itu gaji karyawan, lalu kita masukkan grup variabelnya itu jenis kelamin. Lalu kita pilih grupnya 1, grup 2-nya 2, lalu continue, oke. Lalu kita mendapatkan sig totalnya 0,469. Selanjutnya kita akan menguji tingkat pendidikan dengan gaji karyawan. Kita menggunakan uji Kruskal-Wallis karena data kita berdistribusi tidak normal. Langkah pertama kita lakukan adalah klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih k-independent sample, lalu kita memasukkan tes variabelnya itu gaji karyawan, lalu grouping variabelnya itu tingkat pendidikan, lalu kita pilih minimumnya 1 dan maksimumnya 3 karena kategorinya ada 3, lalu kita pilih continue, lalu kita klik OK. Lalu kita mendapatkan sig totalnya adalah 0,640. Selanjutnya kita akan menguji status perkawinan dengan gaji karyawan menggunakan uji Mann-Whitney karena data kita berdistribusi tidak normal. Yang pertama kita lakukan adalah klik analyze, lalu pilih non-parametric trace, lalu kita pilih to independent sample. Lalu kita masukkan tes variabelnya gaji karyawan, lalu memasukkan grouping variabelnya itu status perkawinan. Lalu kita pilih defini graph-nya grup 1, grup 2, 2. Lalu kita klik continue, lalu oke. Lalu kita mendapatkan sig totalnya yaitu 0,631. Selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis yaitu bidang pekerjaan dengan gaji. Yang pertama kita lakukan adalah analyze, lalu kita klik non-parametric, lalu kita pilih k-independent sample. Lalu kita masukkan tes variabelnya ke gaji karyawan, lalu grouping variabelnya itu bidang pekerjaan. Lalu kita pilih minimumnya 1, karena kategorinya ada 4, kita pilih maksimumnya 4, lalu oke. Lalu kita mendapatkan sig totalnya yaitu 0,888. Selanjutnya kita akan melakukan uji kolerasi Spearman yaitu lama kerja dengan gaji karyawan. Yang pertama analyze, lalu kita klik correlate, lalu kita pilih bivariate, lalu kita masukkan variabelnya itu lama kerja dengan gaji karyawan. Lalu kita centang Spearman-nya, lalu kita klik OK. Lalu kita mendapatkan sig totalnya yaitu 0,199. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan uji multivariat. Yang pertama kita lakukan adalah analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear, lalu kita masukkan dependennya itu gaji karyawan, lalu kita masukkan independennya usia karyawan, lalu jenis kelamin, tingkat pendidikan,
status perkawinan, bidang pekerjaan, lalu lama kerja. Selanjutnya, oke. Lalu kita mendapatkan koefisiennya, kita melihat dari bagian sticknya. Selanjutnya, karena kita mendapatkan stick yang terbesar itu adalah status karyawan, lalu kita akan mengeluarkan status karyawannya dengan cara yang pertama, analyze, lalu kita ke regression, lalu linear, lalu kita mengeluarkan status perkawinan dari independen, lalu oke. Selanjutnya, stick yang terbesar adalah bidang pekerjaan, karena bidang pekerjaan perubahannya besar dari 10%, maka tidak kita keluarkan. Kita akan mengeluarkan usia karyawan. Yang pertama, analyze, regression, linear, lalu independennya kita mengeluarkan usia karyawan, lalu oke. Karena perubahan dari jenis kelamin besar dari 10%, maka yang kita keluarkan adalah tingkat pendidikan. Pertama, analyze, regression, linear, lalu kita pindahkan di tingkat pendidikan. Selanjutnya, analyze, regression, linear, kita mengeluarkan lama kerja, lalu oke. Setelah semua variabel dikeluarkan, sehingga tinggal variabel jenis kelamin dan bidang pekerjaan. Karena bidang pekerjaan besar dari 10%, maka faktor yang mempengaruhi gaji karyawan adalah variabel bidang pekerjaan. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi. Yang pertama adalah analyze, lalu regression, lalu linear. Kita masukkan dependennya gaji karyawan, dan independennya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, bidang pekerjaan, lama kerja. Lalu kita pilih statistik, kita centang model fit, deskriptif, Collins arti dan komprehensi metrik dan Durbin-Watson. Lalu kita continue. Lalu kita pilih plots, lalu kita masukkan di X-nya zipred, lalu Y-nya S-receipt. Lalu kita centang histogram, normal probability plot, lalu continue, lalu kita oke. Sehingga kita mendapatkan correlation-nya, lalu model summary dan ANOVA, dan residu statistiknya. Lalu kita juga mendapatkan histogramnya dan plotnya.